Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Godly Family yang terkasih, Yesus bukan hanya mengajar kita berdoa agar kehendak Allah terjadi. Yesus juga menunjukkan kepada kita apa yang Dia maksudkan di dalam kehidupannya sendiri sebagai manusia. Beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia ada di bumi ini bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, melainkan untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Tuhan Yesus bahkan mengatakan bahwa baginya melakukan kehendak Bapanya adalah menyegarkan dan menyenangkan, seperti makan pada saat dia lapar atau minum pada saat dia haus. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan ketika melakukan kehendak Bapanya yang tampak mustahil dan sulit, itu tetap merupakan keinginannya yang utama. Saat Yesus menghadapi kayu salib, menyadari semua penderitaan yang menunggunya, Dia meminta jalan keluar dari Bapa. Tetapi kemudian Dia menambahkan, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan kita tahu apa kehendak Bapa bagi Yesus, yaitu kematiannya di kayu salib demi keselamatan manusia berdosa, dan yang karena dosa-dosanya itu manusia sama sekali tidak tahu menghargai dan meninggikan pengorbanannya. Jujur saja, kita semua yang adalah manusia berdosa lebih memilih jalan aman, jalan senang, jalan kemuliaan dan kehormatan. Memilih untuk disenangkan, dihormati, dipuji, dipedulikan, diutamakan, dipentingkan. Dan sekalipun mungkin kita merasa diri sudah belajar untuk rendah hati dan memilih untuk mengasihi, mengampuni, dan mengulurkan tangan untuk melakukan kebaikan dan kemurahan. Tapi faktanya tidak demikian. Sebab jika hati dan harga diri kita dilukai atau tersakiti, kita mudah sekali baper, bahkan kebakaran jenggot serta bersikap ingin membalas. Sulit tidur, terus mengolah, memikirkan perkataan, sikap dan perilaku yang telah membuat hati luka dan sakit. Tidak duduk diam di hadirat Allah dan berkata dalam doa, "Ya Bapa di sorga, hatiku terluka. Engkau tahu aku ingin sekali marah, mau melakukan dan membalas dengan sikap dan perlakuan yang sama, demi menegakkan keadilan dan demi memuaskan hatiku. Tapi bukan kehendakku ya Bapa yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi." Godly Family yang terkasih, saya pribadi diajar Tuhan melalui berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan untuk saya alami, baik langsung maupun tidak langsung. Di dalam tahun ini ternyata ada banyak hal dalam hati dan hidup kita sebagai orang beriman yang sesungguhnya tidak sesuai firman. Kita ini masih jauh dinilai sebagai yang sudah melakukan kehendak Bapa. Kita masih belum menghidupi kuasa rohani dan kuasa kemenangan yang Kristus sudah peroleh melalui kematian dan kebangkitannya untuk kita. Supaya kita ini punya prinsip dan tekad kuat, harapan serta kehendak seperti Kristus dengan berkeputusan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hari ini sekali lagi, meskipun sepertinya sudah sering kita mendengar dan sudah sering saya katakan, namun saya ingin mengajak kita semua, mari kembali memandang dan mengingat teladan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia memilih taat pada kehendak Bapa, mati di kayu salib demi kasihnya pada kita, manusia yang sering tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita bersama-sama belajar untuk rendah hati dan merenungkan kasih dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini ya Tuhan, kami boleh belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami di dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.